Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Yunai Safita dari TK Santi Rasa Kumara, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan di kelas, yaitu pemanfaatan media Luspart untuk meningkatkan produktivitas anak. Tema kali ini yaitu Guru Kreatif, Murid Produktif, dengan judul Meningkatkan Kreativitas Peserta Didik dengan menggunakan media Luspart. Di sini saya menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Situasi awal di kelas yang saya amati adalah banyaknya peserta didik yang merasa bosan dengan kegiatan menulis saja. Adanya peserta didik yang kurang fokus dan proses pembelajaran berlangsung namun tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Berangkat dari situasi awal inilah yang membuat saya sebagai guru kelas merasa belum mampu memberikan yang terbaik untuk mereka. Kondisi ideal dalam mengajar untuk anak usia dini adalah suasana yang menyenangkan, belajar dengan bermain, bebas dalam menuangkan ide dan kreatifnya. Untuk memenuhi kondisi ideal belajar anak usia dini, saya sebagai guru mencari solusi dengan menggunakan media Luspart sebagai media belajar yang kreatif dan menyenangkan. Tantangan yang saya hadapi dalam memanfaatkan media Luspart adalah saya harus mencari banyak informasi dari berbagai sumber tentang media Luspart. Yang kedua, saya harus mengumpulkan barang-barang bekas dari plastik maupun dari alam. Yang ketiga, penyimpanan dan penataan media Luspart yang membutuhkan banyak tempat. Aksi yang sudah saya lakukan yang pertama yaitu dengan melakukan asesmen awal tentang kesiapan belajar peserta didik. Yang kedua, mencari informasi tentang media Luspart dari berbagai sumber. Yang ketiga, dilakukan dengan suasana belajar yang menyenangkan. Hasil aksi yang telah dilakukan menggunakan media Luspart dengan strategi STAR telah terjadi perubahan pada peserta didik di kelas. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mampu berkreasi sesuai dengan ide-ide dan minatnya. Yang kedua, kemampuan mengambil keputusan tanpa dipengaruhi teman yang lain. Yang ketiga, kepercayaan diri peserta didik yang meningkat. Yang keempat, kemandirian peserta didik yang meningkat. Yang kelima, kegiatan belajar lebih menyenangkan. Dari pemanfaatan media Luspart ini, ada beberapa poin refleksi yang sudah saya lakukan. Yang pertama, kreativitas dan imajinasi. Dari pemanfaatan media Luspart ini, mampu mendorong anak-anak untuk menggunakan imajinasi dan kreativitas mereka. Yang kedua, kemampuan problem solving. Yang ketiga, melatih motorik halus dan motorik kasar anak. Yang keempat, interaksi sosial dan kolaborasi. Yang kelima, eksplorasi dan penemuan diri. Yang keenam, kesadaran tentang lingkungan. Nama saya Ninyoman Yudani, saya sebagai Kepala Sekolah TK Santi Raksa Kumara, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Hari ini saya akan memberikan sedikit refleksi yang dilakukan oleh ibu guru kami tentang praktik baik dalam pemanfaatan media Luspart untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Di sini anak-anak banyak mengalami perubahan di dalam pembelajaran tersebut. Misalnya meningkatkan kreativitas anak untuk mengembangkan ide-ide yang dilakukan dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, bekerja sama dan berkolaborasi dengan temannya. Harapan saya ke depannya, pembelajaran tersebut agar bisa disampaikan atau bisa berbagi dengan satuan pendidikan yang lain dan berbagi dengan teman sejawat yang ada di sekolah. Sekian refleksi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ke depannya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Di sini saya akan memperkenalkan, nama saya Nimade Febioni Sukma. Di sini saya sebagai rekan sejawat dari Bu Guru Yunai Safita, saya akan memberikan refleksi terkait praktek baik yang sudah dilakukan di dalam kelas menggunakan media Luspart. Tujuan dari pembelajaran tersebut yaitu yang pertama dapat meningkatkan kreativitas anak, yang kedua dapat meningkatkan motorik halus dan kasar pada anak, dan yang ketiga dapat membuat anak berpikir kritis.
Harapan saya semoga kedepannya Bu Guru Yunai Sapita bisa membagikan praktik baik tersebut dengan teman-teman yang berada di lingkungan Kecamatan Kubu. Baik, terima kasih. Swastiastu, Pak. Swastiastu. Selamat pagi. Maampun ini saya pagi-pagi mengganggu. Iya. Begini, saya mau sedikit bertanya. Nah, kebetulan kan saya di kelas menggunakan pembelajaran dengan menggunakan media luspat ini. Nah, jadi di kelas itu saya tidak hanya menggunakan pensil, buku untuk pembelajaran. Jadi saya di sini menggunakan media luspat untuk pembelajaran. Nah, media luspat ini seperti batu, kemudian kerang, kemudian korek api, kemudian pis bolong. Nah, dari alat-alat ini, dari media ini, anak-anak itu berkreasi untuk misalnya membentuk bangunan, kemudian membentuk orang-orangan, membuat huruf, membuat angka. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, apakah selama ini di rumah ini, misalnya di rumah dulu, di rumah yang saya tanyakan, apakah Alvin sering tidak bermain seperti itu, yang seperti yang saya sebutkan, misalnya ada kerikil misalnya dibentuk namanya dia, atau membentuk-bentuk apa gitu, Pak? Iya. Setahu yang amati di rumah, si Alvin itu anak saya sejak TK di sini, yang seperti tadi dibilang bahwa dia kreatif sekali di rumah. Kadang-kadang dia menggunakan batu mainan itu dipakai untuk membuat namanya dia, menyusun huruf-huruf, kemudian kadang-kadang membuat angka yang sambil bermain dengan kakaknya di rumah dengan menggunakan korek batang-batang korek yang sudah dipakai itu dikumpulkan, kemudian dipakai menyusun bentuk seperti membuat hewan, bentuk-bentuk seperti itu dibentuk, kadang-kadang membuat nama. Kemudian waktu ini saya juga ajak jalan-jalan ke pantai. Si Alvin itu kreatif sekali, dia membuat istana rumah-rumahan seperti itu menggunakan pasir, kemudian dia membuat batu ditumpuk-tumpuk di sana, itu dibilang bahwa itu adalah hotel seperti itu, yang tinggi membuat bentuk seperti batu. Jadi kalau memang menggunakan media seperti itu memang untuk membangun kreativitas itu sangat bagus, dan apalagi itu bisa dicari ditemukan di lingkungan dia sendiri. Itu kalau si Alvin itu memang kreatif dengan menggunakan media-media yang itu, ternyata itu memang sudah diajarkan di sekolah gitu ya. Jadi saya di rumah nggak tahu sih sebenarnya apa yang mau dibuat, ternyata dia sudah menerapkan itu di rumah, di kehidupan sehari-harinya dengan menggunakan media yang tadi dibilang. Baik, kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah saat anak Alvin bermain itu apakah pernah nggak Bapak mendampingi ataukah bertanya, Alvin itu lagi buat apa sih? Kenapa kok Alvin buatnya dari batu? Kenapa nggak dari ini? Pernah nggak mendampingi lah paling tidak gitu sebentar? Kalau mendampingi jarang, cuma sih perhatikan dari jauh lah sambil kita bekerja. Kemudian kalau sudah selesai kita baru tanya, itu apa namanya? Itu buat apa? Seperti contoh kayak di pasir waktu ini, menggunakan pasir main. Kalau sudah selesai kita tanya, itu apa? Oh, ini istananya dia gitu misalnya. Ini hotelnya untuk akan dibuat rumahnya. Gitu. Kalau menggunakan seperti ini, menggunakan batang-batang korek untuk membuat bentuk binatang, itu kita tanya mau buat apa? Buat binatang ini gitu misalnya. Itu dia yang dia lakukan. Berarti yang saya tangkap berarti Alvin ini ya kreatif membuat bentuk-bentuk maupun huruf maupun angka dari batu, dari pasir. Nah, kemudian pesan dari Bapak ini nih tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas ini untuk pemanfaatan media luspat ini apa, Pak? Untuk bisa terus dikembangkan lagi dan menggunakan secara nyata lah untuk membuat benda-benda atau membuat apa setiap pembelajaran. Kalau kita dia membuat nama dan akhirnya di sekolah itu diterapkan dulu, nanti biar di rumah bisa anak-anak itu melanjutkan kreativitas yang didapat dari sekolah, bukan hanya menggunakan batu saja Ya. Yang lebih luasnya lagi apa gitu misalnya yang bisa digunakan seperti tutup botol atau dari pipet, sehingga barang-barang bekas itu yang dari bekas itu bisa digunakan dan dimanfaatkan ke depan. Nah, setelah pesan saya ingin kesan Bapak selama Alvin ini sekolah di sini, selama Alvin di kelas bersama saya belajar, apa kesannya menurut Bapak? Dari baru masuk sini, si Alvin itu mentalnya dia bagus,
kemudian berbicara sudah bagus, kemudian dia dari yang tidak bisa seperti yang saya bilang tadi, dengan di sekolah di sini dia sudah lumayan bisa, bahkan dia bisa juga menyaingi kakaknya di rumah gitu. Ya, jadi sangat bagus lah untuk pembelajaran yang di TK ini yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari anak. Kalau begitu terima kasih Bapak untuk waktunya yang sudah diluangkan. Kalau begitu kita akhiri Pak Ye. Suksema, terima kasih banyak Pak.